Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan aman. Ini merupakan nikmat yang tentu hendaknya setiap kita itu mensyukurinya. Ketika kita mampu bersyukur dengan nikmat yang besar ini, tentu Allah akan memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang besar yang lainnya, sehingga harapan kita yang terbesar adalah mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini, ya malam hari ini adalah terkait bagaimana Rasul dan para sahabatnya berpuasa. Sebelum kita masuk dalam pembahasan puasa, hal yang paling penting yang perlu kita ketahui bahwasanya puasa itu merupakan sebuah kewajiban. Dan ini sering banget kita dengarkan ketika kita mendengarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, kan jelas, hafal semua ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini salah satu ayat yang membicarakan tentang kewajiban puasa. Namun sebelum kita masuk dalam hal-hal bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpuasa supaya mendapatkan pahala terbaik, tentu kita pertama harus kita ketahui adalah penyemangat apa sih yang hendaknya kita baca atau kita ketahui tentang masalah puasa. Sebagaimana orang yang bekerja, orang sebelum bekerja di sebuah lembaga atau melakukan sebuah pekerjaan, maka hal yang paling utama adalah kita melihat gajinya seberapa. Supaya apa? Supaya semangat. Andai di antara kita tuh ditawarkan dua pekerjaan, yang satu gajinya berapa? Mungkin 2 juta satu bulan, yang satu 10 juta satu bulan. Kita pasti memilih apa? Yang lebih besar. Nah tentu sebelum kita menjalankan sebuah ibadah, iming-iming apa sih yang akan kita dapatkan? Kemudian hal terbesar apa yang akan kita dapatkan kalau kita berpuasa? Sehingga orang itu termotivasi untuk melakukan puasa karena apa? Tujuannya itu tadi, Allah berikan hal-hal yang terbaik untuk orang yang berpuasa. Jadi kita harus pahami dulu tentang keutamaan puasa, supaya nanti kalau puasa, ketika menjalankan puasa itu tersebut, ya, dia akan berpikir menjalankan dengan baik. Wah, ini kan orang puasa dengan ikhlas, dengan baik, ya, memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Pahalanya seperti apa? Kita akan bersemangat sehingga kita tidak apa? Tidak sembarangan kalau puasa. Maksudnya tidak hal yang karena kewajiban, karena Ramadan puasa, tidak. Karena hari ini banyak orang yang melakukan ibadah seperti halnya Jumatan misalnya. Kan orang tuh hanya berpikir, hari Jumat ya, Jumatan yuk. Namun dia nggak berpikir faedah apa yang didapatkan dari Jumatan itu tadi. Dan ini ternyata banyak sekali faedahnya. Sama dengan puasa. Anak-anak kecil ya, kemudian anak remaja, bujang gadis,
Ya, ketika dia berpuasa dan bahkan kita juga, maka kita harus pahami apa sih yang kita dapetin dari puasa supaya kita semangat lagi. Jadi nggak loyo, jadi nggak seolah-olah lah Ramadan kalau nggak puasa yo nggak penak sama yang lain misalnya. Kalau nggak puasa kayaknya yo kurang seru nih misalnya. Ramadan puasa, jadi ikut puasa. Nggak seperti itu. Tapi kita harus memahami beberapa dalil-dalil yang telah disabdakan Nabi SAW di dalam masalah puasa. Dalil yang pertama, Rasul SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha. Setiap kebaikan ya yang dilakukan oleh anak Adam, itu setiap amalan kita Bapak Ibu sekalian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, asyru amsalihha dengan 10 kali lipatnya. Ya. Ila sab'imi'atin difin sampai ya sab'imi'ah. Masya Allah 700 kali lipat. Enggak cuma 10 saja, tapi 700 kali lipat. Kemudian apa? Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ya. Illa saum, kecuali pahala puasa. Nah, ini maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan secara langsung pahalanya nanti. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang berpuasa itu tidak diketahui dia puasa atau tidak. Sehingganya orang yang berpuasa ini, orang yang senantiasa menjalin ya sebuah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan yang tersembunyi. Enggak nampak. Kalau sholat kan jelas, oh itu orang itu sholat. Pahalanya berapa? 27 derajat kalau berjamaah. Kalau tidak berjamaah 1, bahkan nggak dapat kadang-kadang ya. Karena cepet-cepet. Jadi apa? Baca Quran 1 huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Sedekah dikali lipatkan sampai 10 sampai 700 tadi ya. Di dalam puasa ini adalah satu ibadah orang tuh yang nggak tahu. Misal kita ketemu sama orang, puasa nggak mas? Oh puasa. Ternyata di belakang minum misalnya, di belakang memandang yang tidak baik misalnya, berkata dusta, berkata kotor, menipu di dalam perdagangannya. Maka yang tahu hanyalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Pak sering tanya, puasa nggak mas? Jawabannya apa? Puasa. Siapa yang jamin kamu puasa? Saya puasa. Ya kan saya nggak tahu kamu bohong atau tidak. Maka hal inilah yang menjadikan ya pahala puasa kita itu khusus. Ya, Allah yang memberikan secara langsung, karena puasa itu nggak cuma menahan makan dan minum saja, tapi seluruhnya itu berpuasa. Ucapan kita berpuasa, telinga kita berpuasa, apalagi pandangan kita berpuasa, bahkan hati kita pun ditahan. Puasa itu menahan, artinya semua ditahan dari hal-hal yang memang membatalkan pahala puasa. Jadi ini merupakan ketaatan yang kita lakukan untuk la'allakum tatakun, supaya kamu bertakwa. Sehingga orang yang sukses dalam menjalankan ibadah puasa yang mendapatkan pahala nanti yang Allah sediakan secara langsung itu adalah orang-orang yang berubah dari dia berpuasa, keluar dari puasa di bulan Syawal itu menjadi orang yang lebih baik. Bayangkan Pak, kalau kita misalnya latihan lari sehari misalnya 1 kilo, hari besoknya 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Setelah berlatih selama 1 bulan, yang tadinya cuma lari 1 kilo ngos-ngosan, ini sampai 5 kilo kuat. Begitu pula orang yang berpuasa. Pertama menahan lapar dulu nih kan. Ya, setelah lapar, orang yang lapar biasanya apa Pak? Emosian. Ya, emosinya terjaga. Kemudian apa? Orang namanya berpuasa enggak seperti biasanya. Ya, biasanya ngobrol dengan waktu yang panjang. Sekarang ada ibadah nih, baca Quran. Oh, enggak boleh sia-sia puasa kita terus. Sehingga keluar dari Ramadan dia menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini la'allakum tatakun, karena latihan seluruh anggota badan ini dilatih untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka itu orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, keinginannya, meninggalkan makanannya min ajli, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk aku, kata Allah. Lisaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Nah, apa saja nih? Yang pertama, farhatun inda fitrihi, yaitu
berbahagia ketika berbuka. Coba, jenengan pernah nggak buka puasa itu nggak bahagia? Tapi kadang ini yang sering dilupakan oleh sebagian manusia. Ya seolah-olah biasa saja, padahal ini merupakan kebahagiaan yang kalau kita mau memikirkannya, ya mau merenungkan buka puasa ini kebahagiaannya luar biasa. Ya, jadi inda fitrihi. Jadi kalimat fitri di sini artinya berbuka, Pak. Jadi bukan apa kembali suci. Maka sekarang kebanyakan orang kan selamat hari raya Idul Fitri. Id adalah hari raya, al-fitru di sini adalah berbuka. Jadi bukan kembali suci, bukan. Meskipun hakikatnya kita kalau sudah berpuasa, membayar zakat, ya tentu harapan kita kepengen apa lebih baik dan hilang dosa kita karena bertobat di bulan Ramadan. Namun salah arti, ya. Minal aizin wal faizin. Artinya mohon maaf lahir batin. Itu bukan artinya bukan itu. Minal faizin, minal aizin, ya sebagai orang yang kembali, wal faizin dan sukses atau beruntung. Termasuk juga Idul Fitri itu artinya apa? Hari raya berbuka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bagi orang berpuasa itu dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka, ya. Baik itu maghrib, ya, ataupun nanti ketika Idul Fitri. Ada enggak orang Idul Fitri itu kok merenung, diam, enggak bahagia? Bahkan anak-anak kecil pun ikut berbahagia. Enggak ketang itu sangguin 10.000 saja itu senang banget mereka. Karena ini hari raya untuk apa? Kita bergembira, hari raya kaum muslimin. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika orang yang berpuasa tadi bertemu dengan Rabb-nya pada hari kiamat. Gimana, Pak? Antum mau ketemu sama orang ya. Orang itu nyiapkan duit 1 miliar. Kira-kira seneng enggak? Dapat 1 miliar ini. Ini orang yang berpuasa disimpan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan secara langsung. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi di dunia dapat kebahagiaan, di akhirat dapat kebahagiaan. Jadi orang Islam itu punya dua keuntungan, Pak. Punya dua kesempatan besar. Yang pertama di dunia, kesempatannya apa? Ibadah. Baiklah, kita lihat ada orang di dunia sukses, hartanya, ibadahnya. Di akhirat juga sukses. Ini kalau bisa. Namun ketika di dunia kita mungkin dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan labil. Maksudnya apa? Mentang-mentang tidak diberikan kesuksesan di dunia, di akhirat dia malas-malasan. Ini jangan. Jadi rugi, Pak. Di dunia udah capek, berangkat pagi, pulang malam, ya hartanya itu aja dan tidak pernah ibadah, tidak pernah puasa. Ini rugi. Ya, hitung-hitungan dagangnya itu ya rugi. Jadi maka kita orang-orang yang berpuasa itu ya merupakan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wal khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau apa? Misek. Bau apa namanya misek? Minyak kasturi. Ya, apa yang disuka, Pak? Parfum apa nih yang disukai? Nah itu maksudnya bukan kemudian bau mulut kita secara langsung. Orang yang berpuasa tetap baunya apa? Tidak enak. Tapi dia menahan bau tidak enak tadi untuk siapa? Allah. Coba kita misalnya hari ini makan jengkol misalnya. Baunya seperti apa? Bau toh? Pengennya apa kita setelah itu? Sikatan. Biar nggak mengganggu orang dan bahkan kita sendiri ketika mencium bau mulut kita ya nggak enak ya. Pengennya sikatan. Dan orang yang berpuasa adalah orang yang menahan lapar, tentu perutnya itu apa? Kosong dan baunya tidak enak. Pasti kita merasakan, apalagi tidur siang kalau pas puasa ya, haus, kemudian apa? Mulutnya tidak enak, baunya tidak enak. Namun ini diberikan untuk ketaatan kepada Allah, itu lebih baik di sisi Allah daripada apa? Bau minyak kasturi. Jadi ini salah satu fadilah daripada puasa, bahwasanya apa? Pahala kita akan diberikan secara langsung oleh Allah. Yang kedua apa? Tadi mendapatkan kedua kebahagiaan di dunia ketika berbuka, di akhirat ketika bertemu sama Allah, dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua tentang keutamaan puasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di akhirat nanti ada surga nanti ada satu pintu surga yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan.
Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk pintu tersebut hanya orang-orang yang berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Ini pintu ini tidak dimasuki orang yang rajin sholat, tidak. Pintu sholat ada lagi. Ini khusus bagi orang yang puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk lewat pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Yuqalu, maka pada hari kiamat akan dipanggil sama Allah. Ya, aina shaimun, mana orang-orang yang puasa? Apa kita bisa bohong Pak hari kiamat? Tidak bisa. Orang yang rajin puasa sunnah, orang yang berpuasa Ramadan, puasa wajib dengan sebaik-baiknya, maka otomatis akan maju Pak. Akan apa? Akan maju, masuk lewat pintu tersebut. Terlebih orang-orang yang senang puasa sunnah. Jadi nggak bisa kita bohong, oh kamu bohong, nanti dibalikan lagi sama Allah. Allah tahu. Ya, hari kiamat nanti akan dipanggil orang-orang yang puasa untuk masuk pintu ar-rayyan tersebut. Fayaqumun, maka mereka berdiri, orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka tidak ada yang masuk lewat pintu rayyan tadi kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhulu, kalau sudah masuk semua, ugliku, ditutup itu pintu ar-rayyan. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada yang masuk pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, wanita, pernah kita dengarkan hadis idza sholatil mar'ah khamsaha. Kalau perempuan itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa hafadzat farjaha, jaga kemaluan, wa ata'at zaujaha, taat sama suami, dikatakan pada hari kiamat udkhulil jannah, masuk surga min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Masuk enggak di pintu rayyan? Masuk. Karena apa? Puasa di bulannya. Maka wanita itu punya kesempatan masuk surga paling banyak. Sudah puasa wajib, puasa sunnah. Syaratnya berapa? Cuma 4 saja. Ya, yang terakhir apa? Taat suami, ini yang paling abot. Bahkan Rasul mengatakan apa? Pernah melihat uritun nar, diperlihatkanku kepadaku neraka. Ya, dan aku melihat penghuninya paling banyak siapa? Wanita. Apakah karena kufur sama Allah? Tidak. Yakfurnal ashir, kufur sama suami, ya. Yakfurnal ihsan, ya, kufur sama kebaikan-kebaikan suami. Apa kata Nabi? Andai saja salah seorang di antara kalian laki-laki berbuat baik 1 tahun penuh kepada wanita dan dia melihat kesalahan 1 yang kau perbuat, maka apa? Setahun kebaikan tersebut akan hilang sebab karena 1 kesalahan. Wanita ya, ini karena memang ada ibu-ibu perlu dinasihati. Jadi apa? Masuk di pintu ar-rayyan, ya, orang-orang yang senantiasa berpuasa dengan baik. Dan tentunya kita pahami bahwasanya puasa itu tidak hanya wajib saja, yang sunnah banyak. Termasuk nanti setelah Ramadan ada puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, baik itu di awal, di pertengahan maupun di akhir, yang penting masuk dalam kategori bulan Syawal. Kemudian ada puasa Senin Kamis, dan puasa terbaik apa? Puasa Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Nah, ini beberapa dalil yang kita sampaikan masalah pahala atau keuntungan orang yang berpuasa. Nah, sekarang kita melihat di dalam hadis-hadis yang ada itu banyak sekali memberikan aba-aba atau memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Nah, yang pertama tentu dari awal ini kita adalah berniat. Ini yang paling utama. Innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Niat puasanya itu karena apa? Apa karena ikut-ikutan saja, atau mungkin karena ikhlas kepada Allah, ya, atau malu sama? Ini kembali kepada kita tadi untuk mendapatkan pahala yang berlipat tadi sesuai niat kita. Dan di dalam masalah niat ini, ya, hadis dari Hafsah radhiyallahu anha, man lam yusabbit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Tata cara kita berniat apa? Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Ya, hadis Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan Abu Dawud. Ya, ini salah satu aturan. Makanya sering kita ketika di masjid, ya, selesai sholat tarawih kan ada imamnya atau bilalnya, ya. Itu kan mengingatkan untuk kita berniat
puasa. Namun niat itu kembali kepada hati kita masing-masing. Jadi kita harus ingat, atau mungkin ketika sahur diingatkan keluarga kita, dan niat ini harus diperbaharui di setiap harinya. Jadi nggak bisa, ya Allah saya niat puasa 1 bulan full, ini nggak bisa. Ya, jadi nanti besok Rasul nggak perlu niat, tidak. Ini harus kita perbarui. Ini dari perkataan para ulama yang mengatakan hukumnya untuk memperbaharui setiap kali puasa. Dan nanti ya mungkin ditulis di rumah ya, jangan lupa niat. Nah, jadi ketika sahur buka tutup nasi, niat. Jangan lupa niat. Dibuka nggak ada apa-apa, nggak jadi puasa misalnya. Jadi harus niat. Istri, anak, diingatkan semuanya. Dan tentu kalau kita sholat tarawih tetap sudah ingat insya Allah. Kalau sholat tarawih kan ada itu yang mengingatkan untuk berniat, maka itu sudah cukup. Ya cukup, karena malam harinya, berniat di malam hari tadi. Jadi siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh? Nah, sebelum subuh, kan batasannya cuma subuh. Jadi ketika sahur boleh, ya. Tapi kalau selesai dari subuh itu tidak sah puasanya, tidak ada puasa baginya. Ya meskipun ada khilaf ya, namun kita lebih aman berpedoman satu hadis ini bahwasanya kalau puasa sunnah maka boleh. Misal kita habis subuh jam 7 kita lupa niat, atau mungkin kita belum makan dan berniat di waktu itu juga, maka untuk puasa sunnah itu boleh dilanjutkan dan mendapatkan pahala puasa sunnah. Namun kalau puasa wajib ini harus menjadi perhatian kita lebih besar untuk kita berniat. Yang kedua adalah sahur. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, Rasul mengatakan, "Innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uhu." Bahwasanya sahur itu adalah berkah, ya, yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan kalian meninggalkannya. Ini berkah. Ya, kita hidupkan tentu pengennya berkah. Ya kalau bisa banyak terus berkah. Nah, salah satu cara kita mendapatkan keberkahan tadi adalah dengan kita makan sahur dan jangan kita meninggalkannya. Ya bahkan di dalam masalah ini Rasul juga mengatakan, as-sahuru akalatul barokah. Sahur itu adalah makanan berkah. Fala tada'uhu walau kana yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Ya, maka kalian jangan tinggalkan meskipun salah seorang di antara kalian itu hanya meminum seteguk air, tetap sahur. Meskipun ada orang yang berkata seperti ini, saya nggak sahur kuat insya Allah, ya nggak perlu sahur lah insya Allah kuat, karena di malam bukanya lumayan banyak, insya Allah besok nggak perlu sahur, tidur sampai subuh. Ini bukan berbicara masalah kuat atau tidak, namun kita ingin mendapatkan keberkahan meskipun hanya dengan seteguk air, ya. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirina, karena sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat, ya, bagi orang-orang yang bersahur. Itu tadi, meskipun kita kuat puasa tanpa sahur, tapi bukan berbicara kuat atau tidak, namun karena kita ingin mendapatkan berkah dan solawat daripada malaikat-malaikat yang ada. Dan ini salah satu keutamaan yang diberikan, keistimewaan yang diberikan untuk kita umat Islam. Ya, karena memang umat-umat sebelumnya itu tidak ada yang namanya sahur. Jadi puasanya itu ini pembeda lah antara kita dengan orang-orang kafir. Nah, kemudian batasan sahur itu apa? Sering kan kita mendapatkan bunyi sirine ya, atau mungkin imsak. Dulu waktu kita belum paham, waktu kecil Pak, ketika imsak itu kita berpikir kita udah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Padahal jarak antara imsak dengan subuh itu berapa lama? Bahkan mungkin 15. Ya, saya masih ingat sama Mas Fauzi ini, dulu kan satu SMP sama saya. Masih ingat, bisa cerita dulu. Mbak saya itu kalau imsak itu masih ngopi. Waktu SMP itu mikir, apa sah puasanya? Keingat sekarang, Masya Allah, SMP dulu. Jadi ternyata batasan kita berpuasa bukan imsaknya. Imsak itu menjaga artinya. Masaka yang msiku imsak, yang menjaga untuk kehati-hatian. Namun ini bukan batasan untuk kita berpuasa. Batasannya apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Zaid bin Sabit, ia mengatakan, tasaharna ma'an nabiyyin
nabiyyi tsumma qama ila shalah. Kami itu sahur bersama Nabi, ya. Kemudian beliau pergi untuk sholat, ya, berdiri untuk sholat. Fakultu, maka aku mengatakan kepada beliau, kepada Ibnu Abbas tadi, ya. Ibnu Abbas bertanya kepada Sabit, ya, kam kana bainal adzani was sahur, berapa lama antara adzan dengan sahur? Nah, ini kan beliau sahur kemudian berdiri sholat. Maka apa? Ibnu Abbas bertanya, nah terus dari jarak sahur sampai Rasul itu berdiri sholat berapa jaraknya? Qala qadaru khamsina ayah. Maka apa? 50 ayat. Kira-kira berapa menit? Baca 50 ayat. Ini bacaan yang biasa ya, bukan bacaan orang yang baru bisa baca Quran. Ini kalau 50 ayat belum 1 jam. Berapa ini menit kira-kira? Ya mungkin setengah jam ya. Enggak nyampe malah. Ya sekitar ya 20 ke bawah lah. Jadi masih cukup untuk sahur. 10 menit kira-kira makan sak piring habis enggak? 2 piring. Pengalaman ini kayaknya. 2 piring. Insya Allah cukup. Ya karena orang yang makan sahur itu enggak butuh makan banyak seperti halnya orang yang berbuka. Ya kadang kan kalau kita sahur gimana? Rasanya kok bangun tidur masih pagi suruh makan kayaknya udah enggak nafsu ya. Namun itu berkah. Ini ujian untuk kita. Kadang ini tuh setan membuat diri kita, mewas-was kita supaya kita nggak makan sahur. Karena sesungguhnya setan itu nggak ingin kita dapat berkah. Wong makan saja, makan ya, makan makanan itu. Kita kenapa dianjurkan untuk membaca Bismillah? Karena supaya keberkahan tersebut tidak diambil oleh setan, diambil sama Allah. Kemudian setan yang makan bersama dia. Ya, makan pakai tangan kiri itu nggak boleh. Karena apa? Itu tadi di tempat makan kita itu ada keberkahan yang Allah berikan. Bahkan cara ngambil nasi saja, ngambil nasi itu ada aturannya loh. Ambil nasi itu kan ada nasi biasanya di tempat nasi itu ambil dari pinggir. Karena berkah makan itu turun dari tengah itu. Maka kalau kita makan bareng-bareng itu makannya pinggir dulu. Ya. Dan ini salah satu sebuah cara untuk kita berbagi berkah kepada orang-orang yang makan bersama kita. Jadi itu. Jadi waktu puasa itu dimulai dari azan subuh. Ketika sudah fajar, maka tidak boleh kita makan makanan. Jadi mulai awal puasa, jadi bukan pas imsak. Ya. Azan subuh itu batasannya. Bukan azan zuhur. Bukan azan zuhur. Kalau azan zuhur nanti puasa ting-ting. Gimana? Kesiangan belum azan. Belum sahur, azan. Belum sahur. Kalau sudah azan ya sudah, tidak boleh kita sahur. Ya intinya waktu azan kita kan kita nggak berpatok pada masjid. Ketika udah dengar azan, betul udah masuk waktu waktu. Ya tidak boleh minum, makan tuh tidak boleh. Ya berhenti. Itu tinggalkan. Nah, kalau kita kesiangan itu belum niat, ingat tidur itu adalah satu syariat yang membolehkan untuk kita itu uzur. Contoh, sholat subuh misalnya, kesiangan bangun jam 7, jam 11 jam 7 misal. Kita sholat pada waktu itu juga. Maka termasuk ini ketika kita lupa, kemudian kok bangun kesiangan, maka kita tetap melanjutkan tadi puasa tadi. Ya, iya, memang di sini terdapat khilaf ya di antara para ulama. Jadi kalau tidur itu kan salah satu uzur syar'i. Yang mana seseorang sholat saja ketika kesiangan itu boleh untuk sholat di waktu tersebut. Ya. Ya jangan tiap hari, kalau tiap hari ini namanya menyengaja. Tapi insya Allah kalau berpuasa itu kita kalau sholat bersama jamaah tarawih di masjid itu kita insya Allah selalu diingatkan lah. Dan bahkan kita juga ketika malam itu sudah eling, besok puasa. Niatkan ketika ingat puasa, niatkan supaya kita ketika kesiangan tadi kita lebih aman untuk kita sudah berniat. Sudah isya ini? Sudah? Belum. Oh ya, belum. Kemudian Yang poin yang ketiga tadi sahur ya, adalah menjaga hal yang membatalkan puasa. Ya. Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Ini.
Dan Rasul mengatakan apa? Laisa siyamu min akli wa syurbi. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan menahan minum saja. Innama siyamu minal lagwi wa rafasti. Namun puasa itu menahan diri pula dari perkataan yang lagu, perkataan yang sia-sia, dan perkataan yang rafas. Rafas itu perkataan yang mengandung dosa. Jadi kalau kita puasa, hendaklah menahan hal-hal yang membatalkan puasa jelas. Namun di sisi lain ada pula hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Lagi puasa itu jangan ngomong kotor, jangan mencaci orang, jangan menggibah. Jadi apa? Sia-sia puasa kita, hanya menahan lapar dan haus saja, nggak mendapatkan apa pahala. Sebab apa? Sebab tadi mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya, maka beliau mengatakan apa? Wa in sabbaka ahadun au jahula alaika faltaqul. Kalau ada orang yang mencela kita atau berbuat usil sama kita, bully ya kalau bahasa kita sekarang ini, ya, maka katakan kepadanya inni shaimun, saya sedang puasa, inni shaimun, saya sedang puasa. Jadi jangan dibalas dengan apa? Umpatan-umpatan yang jelek juga. Jadi kadang kalau orang puasa ini kan, ya kalau nggak puasa mungkin sering otomatis tuh. Ketika dicela sama orang, balik nyela. Ketika diomong sama orang, balik ngomong. Ketika diusili sama orang, balik balas dendam. Tapi kalau berpuasa, ketika kita memang hal tersebut mungkin nggak membatalkan puasa, namun ini dapat membatalkan pahala puasa. Terlebih adalah perkataan-perkataan kotor dan perkataan-perkataan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sudah isya ya, udah azan kayaknya. Nanti insyaallah kita teruskan, masih ada 4, 5, 6, 7, 8, masih banyak. Masih sekitar 4 lagi insyaallah poin yang berkaitan dengan puasa. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kedua ini insyaallah kita akan menjelaskan sedikit poin-poin bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berpuasa. Maka di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Manusia akan senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kalau tadi yang pertama apa? Kita mengakhirkan sahur, salah satu sunnahnya mengakhirkan sahur, meskipun kita bisa sahur jam 2, jam 3, namun sebaiknya adalah mendekati daripada waktu subuh. Ini yang paling utama. Nah, berbicara kita masalah berbuka puasa, maka salah satu sunnahnya adalah kita mensegerakan berbuka, meskipun hanya dengan apa? Seteguk air. Intinya apa? Kita mensegerakan. Misalnya kita di jalan, saya masih kuat. Ada orang yang menyandarkan sebuah ibadah kepada akal, bukan kepada dalil. Pasti mereka berpikir seperti ini. Kalau saya puasanya diundur, bukanya kan tentu pahalanya lebih banyak karena lebih banyak menahannya, ya kan? Namun ini tidak benar. Jadi kita harus beribadah dengan apa? Dalil-dalil yang ada. Salah satu sunnahnya kita mensegerakan berbuka. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, la tazalu ummati ala sunnati malam tangtadir bifitriha an-nujum. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku atau ajaranku, kata Nabi, selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang yang mengakhirkan puasa ini adalah kelompok-kelompok dari orang Syiah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pun demikian dalam berbuka puasa. Mereka itu apa? Baru mau berbuka puasa ketika munculnya bintang. Jadi apa? Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hendaklah mengikuti apa yang Nabi SAW sampaikan. Jadi berbuka puasa itu harus disegerakan. Ketika azan maghrib sudah masuk, maka hendaklah kita segera berbuka meskipun kita masih kuat menahan haus dan lapar. Ya, jadi ibadah kita harus disandarkan kepada dalil. Kalau kita perasaan, ya Allah,
semakin panjang ini berarti semakin banyak pahala yang tidak. Ya, kita harus menyegerakan berbuka. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan rutab, kurma basah ya, sebelum beliau menunaikan salat. Jadi salah satu sunnah kita ketika berbuka adalah memakan buah kurma. Tapi kalau kurma basah ada nggak tempat kita? Mahal mungkin ya. Ya kurma biasa nggak apa-apa, yang penting kurma. Kemudian apa? Fa'ala tamaratin fa in lam takun hasawatin min ma. Jika tidak ada rutab, tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan tamar kurma kering, dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk air. Nah, jadi prinsip orang yang mengatakan berbuka dengan yang manis itu maksudnya tidak bisa kita kiaskan dengan apa? Kurma. Ya, kurma apa dengan sirup misalnya. Kan berbuka dengan yang manis ya. Kan tidak ada kurma, oh berarti boleh pakai sirup, yang penting manis, boleh pakai permen, boleh pakai apa es itu? Es campur ya. Kan apa manis ya? Bukan demikian. Memang di dalam ilmu kedokteran ketika kita makan yang manis itu lebih cepat untuk memulihkan tenaganya glukosa itu tadi. Namun di sini maksudnya bukan berarti kita harus dengan yang manis. Karena di sini Rasul mengatakan kalau tidak ada rutab dengan kurma kering, kurma biasa, kalau memang tidak ada maka dengan air putih. Ini salah satu sunnahnya. Ya, jadi kalau umpamanya ada es, ada air putih, ya kita utamakan air putih dulu. Diminum dulu baru nanti kita minum es untuk mengambil sunnahnya tadi. Ya syukur-syukur ada kurma. Kayaknya tiap hari ini ya kalau puasa insya Allah kurma mesti ada ya. Alhamdulillah. Mas Adi, panitia siap ya? Nah, siap menyiapkan kurma Indonesia. Kalau Indonesia sunnahnya kurma, kalau gorengan wajib. Ini ya, orang Indonesia kan seperti itu. Kalau kurmanya memang sunnah, tapi kalau gorengan wajib. Ya, jadi kita mendahulukan yang ringan dulu. Kurma ya 1 ya, atau yang ganjil ya. Dengan yang ganjil berapa? 15. Kalau cuma 1 ya ganjil, 15 ganjil juga. Ya seperti itu konsepnya. Jadi kita bukan hanya berbicara masalah kuat atau tidak menahan puasa, bukan konsepnya masalah yang penting manis, tidak. Namun kita kembalikan semua kepada dalil bahwasanya meskipun kita mampu berpuasa dengan waktu yang panjang, namun kita disunahkan untuk mensegerakan dan mengutamakan dengan memakan kurma. Kalau tidak ada maka air putih. Setelah itu maka kita boleh mau gorengan, mau es, mau kolak, mau bubur, ya silakan. Ya, ini sesuai dengan keinginan kita. Yang penting kita mengambil sunnahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah berdoa ketika berbuka puasa. Ya, jadi berdoa ketika berbuka puasa ini ada yang doa untuk kita sendiri, ada pula doa untuk orang lain. Termasuk doa-doa orang yang memberikan kita makan, itu pun ada doanya. Nanti kita pelajari juga nanti di bab-bab yang lainnya. Jadi kita yang paling penting di sini adalah jangan sampai meninggalkan doa ketika berbuka puasa. Dan salah satu tempat untuk kita dikabulkan doa adalah ketika berbuka. Ini waktu yang afdol untuk kita berdoa kepada Allah. Maka berdoalah dengan sesuai dengan keinginan kita. Nah, sedangkan kita dalam berbuka puasa, ya, Rasulullah SAW itu berdoa. Riwayat hadis Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, "Zahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah." Ini adalah doa berbuka puasa. Rasa haus telah hilang, zahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu, dan urat-urat terah basah. Ya, wa sabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah dengan izin Allah. Ini doa untuk berbuka puasa. Nah, doanya ini diucapkan kapan? Setelah kita makan. Membatalkan tadi, itu berdoanya seperti ini. Nah, sebelumnya maka kembali kepada keumuman hadis, sebelum kita makan mengucapkan bismillah saja. Nah, sedangkan kita sering dapatkan nih di televisi, ya, di masyarakat kita, ya, TPA dan yang lainnya, itu di tengah-tengah kaum muslimin itu ada doa yang sering kita dengar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Namun Ini merupakan hadis yang mursal.
di atas tabi'in ini terputus. Jadi Mu'ad adalah seorang tabi'in. Nah, tabi'in ini terputus atasnya. Yang terputus di atas, maka mursal ini merupakan hadis yang lemah, yang mana sanadnya terputus. Maka lebih baik kita mengamalkan yang pertama tadi. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Sedangkan Allahumma lakasumtu dan yang lainnya yang tersebar di masyarakat ini, ya memang ada yang meriwayatkan, namun para ulama menilai hadis tersebut adalah hadis yang mursal, yang terputus, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih mengambil hadis-hadis yang sahih. Wallahu taala a'lam. Kemudian hal yang paling penting pula yang Rasulullah SAW itu lakukan ketika berpuasa adalah beliau SAW gemar bersedekah. Ya, termasuk salah satu adalah memberikan makan orang yang berpuasa. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, ya, kana lahu misla ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang puasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, dan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Loh, yang kita kan udah berpuasa dapat pahala, belum tentu pahalanya banyak. Nah, ketika kita ada misalnya kita lihat, oh ini peluang untuk kita memberikan makan supaya puasa kita bertambah pahalanya sebagaimana dia berpuasa, ke pondok misalnya. Anak-anak pondok kan puasa itu bagus-bagus ya, kita berikan makan. Atau kita mungkin ada orang yang di perjalanan, atau mungkin ada orang yang datang ke rumah kita, atau mungkin tetangga kita yang tidak mampu, mereka berpuasa, kita berikan makanan kepada mereka untuk mereka berbuka, maka berlomba-lomba. Ya sekarang kan banyak ya, masjid-masjid kan rata-rata mengadakan buka bersama, atau minimal dengan keluarga kita lah. Ya, kita undang keluarga kita, kumpul, kemudian makan-makan bersama untuk berbuka. Itu salah satu cara kita untuk mendapatkan pahala puasa, ya, sebagaimana orang itu berpuasa. Namun meskipun ini mendapatkan pahala puasa, kan dia orang yang memberi makan orang puasa mendapat pahala sebagaimana dia yang berpuasa. Jangan kemudian kan dapat pahala puasa, berarti nggak puasa nggak apa-apa, kan dapat pahala puasa ngasih makan orang berbuka. Tidak seperti itu ya. Jadi kadang-kadang orang kan yang nggak paham masalah syariat itu, kadang-kadang itu tadi, ngasih makan orang yang puasa kan pahalanya seperti orang yang puasa. Berarti saya nggak puasa nggak apa-apa dong, kan dapat pahala juga. Tidak, puasa adalah rukun kewajiban. Maka siapa yang meninggalkan puasa maka dia berdosa. Jadi bukan kemudian hitung-hitungan ya, masalah ibadah ini jangan berpikir hitung-hitungan. Kadang berpikirlah ini kan cuma sunnah, sahur kan cuma sunnah tok, lah kan ini nggak wajib, kan ini. Akhirnya tidak semangat di dalam beribadah. Maka ketika puasa ini adalah peluang terbanyak untuk kita mendapatkan lipatan pahala dari Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengerjakan sholat malam. Salah satu poin penting yang beliau sampaikan dalam sabda beliau, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa saja yang menunaikan sholat malam bersama imam hingga selesai, maka dicatat baginya pahala sholat malam semalam penuh. Nih, jadi jangan kita kemudian bosan taraweh. Kadang kan orang ketika taraweh hari pertama gimana? Penuh untuk masjid, ya. Bahkan seluruh masjid dan musola yang ada itu ketika puasa pertama penuh sampai berdesak-desakan. Maka semakin bertambahnya hari, maka semakin maju itu softnya, maju, mengalami kemajuan ya. Jadi ini yang harus kita pahamkan, sebagai orang yang berpuasa dari pertama sampai akhir justru pahalanya lebih banyak di akhir. Karena apa? Di akhir ada namanya malam Lailatul Qadar yang disembunyikan kapan waktunya, nggak jelas. Namun sudah diberi wanti-wanti malam yang ganjil. Namun kita tetap sebagai seorang mukmin yang baik, yang ingin berburu pahala, 10 hari terakhir kita gunakan untuk ekstra di dalam beribadah. Antara puasa yang pertama dengan 10 terakhir sebaiknya lebih besar semangatnya di 10 hari terakhir. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kita perhatikan, bulan yang terbaik bulan apa? Ramadan, jelas. Kemudian apa? Malaikat yang terbaik yang menurunkan Al-Quran
malaikat terbaik. Ya, jadi Al-Qur'an itu diturunkan di bulan yang paling baik. Yang menurunkan malaikat yang terbaik. Yang menerima Al-Qur'an rasul yang terbaik. Apalagi? Malamnya malam terbaik. Maka orang yang membaca Al-Qur'an ya adalah orang-orang yang terbaik yang Allah pilih. Maka jangan sampai kita tinggalkan ya Ramadan ini untuk tidak membaca Al-Qur'an. Dan setelah Ramadan tetap kita baca. Kadang ini ya, ketika Ramadan semua itu speaker berbunyi. Ya, baca Quran semua. Tapi setelah Ramadan, malam setelah takbir aja sepi. Krik-krik ya, sepi semuanya. Kalau bisa kita hidupkan ya hari-hari kita di rumah kita dengan bacaan Al-Qur'an, Ramadan lebih kita perpanjang untuk menghidupkan apa? Malam-malam di rumah kita untuk membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam masalah ini ya, banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang Al-Qur'an ya. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an, seperti surat Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini adalah berbicara tentang Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar, dan tentu di bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Ya mungkin di hari-hari biasa kita membaca satu hari mungkin satu lembar ya, atau satu juz ya sehari ya. Berarti satu bulan satu Al-Qur'an. Maka di bulan Ramadan kalau bisa ya, satu hari ditambah 5 juz. Sehingga 5 kali satu minggu jadi apa? Satu khatam Quran. Ketika satu bulan berarti 4 pekan, 4 kali kita khatam Quran di dalam bulan Ramadan. Nah, biasanya kan kita kalau hari biasa kan sehari satu juz ya, hafal baca ya. Sebulan khatam. Jadi 1 tahun 12 kali. Kalau Ramadan kalau bisa 5 kali khatam dalam satu hari. Sholat subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. Jadi 5 juz dalam sehari. 30 juz dalam 6 hari. Benar enggak? Yang pintar matematika ya kan? Jadi satu hari 5 juz, berarti 6 hari khatam Quran. Satu minggu itu khatam Quran. Kalau biasanya hari-hari biasa kan satu hari cuma 1 juz ya. Insyaallah. Pas senyum-senyum ini. Ya harus insyaallah ya. Kerja ya. Ya tapi malam bisa kita double. Nah, jadi Ramadan malah sibuk dagang ya. Ibu-ibu sibuk belanja, shopping. Nah, ini bahaya. Ya. Kalau sekarang ketika menghadapi Ramadan ini, maka kita senantiasa memikirkan. Ya seharusnya kan di bulan-bulan biasa kita udah nabung nih. Ketika Ramadan free kita tidak kerja untuk apa? Fokus ibadah. Tapi ini kadang-kadang sulit. Maka kita gunakan malamnya. Ya, ekstra lebih banyak melakukan ibadah di malam bulan Ramadan, terkhusus dalam mempelajari Al-Qur'an. Ya, jadi kalau biasanya sedikit amalannya, kita sekarang Ramadan banyak, termasuk adalah sedekah. Kan banyak nih di bulan Ramadan ini peluang-peluang sedekah kita banyak. Buka puasa, ada orang itikaf, apalagi ya banyak bagi-bagi takjil itu di bulan Ramadan. Di bulan biasa bagi-bagi takjil pinggir jalan ada nggak? Nggak ada. Karena kita semuanya tahu dan seluruh masjid itu hidup dengan apa? Al-Qur'an. Oleh karenanya kita mari bersama-sama, Ramadan tinggal hitungan hari, kita berdoa kepada Allah semoga Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan untuk kita memperbaiki diri kita lagi, ya, mensupport hati kita lagi untuk menjadi lebih baik, sehingga setelah selesai dari Ramadan kita menjadi insan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa Allah sampaikan di bulan suci Ramadan, dan kita semuanya rindu tetap dengan bulan suci Ramadan. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan dalam materi malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan kita ya obrolan diskusi bersama. Mas Adi. Kalau ini pertanyaan pertama, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Nabi dan para sahabatnya itu kalau berbuka itu mendahulukan minum atau makan kurma, Ustaz? Minum atau makan kurma. Terus yang kedua, bagi wanita hamil, nifas dan menyusui itu pengganti puasanya itu apakah
hanya fidyah saja sebaiknya atau juga dengan puasa? Ya. Nah, hitungan fidyah juga. Nah, diborong semua ya. Yang pertama sudah kita jelaskan tadi bahwasanya Rasul dan para sahabatnya, dan ini tadi kita sampaikan tentang riwayat dari Anas bin Malik, yang Anas bin Malik itu berkata, menceritakan bagaimana Rasul SAW itu berbuka. Yuftiru ala rutobatin. Beliau berbuka dengan rutob, kurma basah. Kalau kita bahasanya apa? Kurma muda, ya kan, rutob. Kalau memang tidak ada, ya qabla ayyusoli, sebelum beliau sholat itu makan rutob dulu. Fa'in lam takun rutoban, kalau nggak ada rutob, ya fa'ala tamarotin, beliau dengan kurma kering, kurma biasa, ya. Kemudian fa'in lam takun hasawatin min ma. Kalau tidak ada rutob, tidak ada kurma, maka dengan air putih. Jadi urutannya yang pertama adalah kurma dulu, rutob kalau ada, kalau tidak ada ya kurma kering, sukari itu ada ya. Itu juga insyaallah sudah mencukupi. Kalau rutob kayaknya berat. Kita nyari sekarang hari ini rutob yang antara matang sama setengah matang itu ya, rutob itu. Ini sulit sekali dan harga pun mahal. Jadi itu tadi kurma, kemudian air, ya. Dan kiasan untuk yang manis-manis dengan apa? Cendol dan yang lainnya ini tidak pas, ini keliru. Jadi sunnahnya dengan rutob, kurma dan air. Kalau saking tidak ada itu urutannya seperti itu. Untuk makan besarnya Ustaz? Makan besarnya? Iya. Makan besar, maka ini hal yang mubah, maka sesuai dengan ini kita, keinginan kita. Dan tidak disebutkan Rasulullah kemudian makan itu setelah sholat atau sebelum sholat, ini wallahu alam belum kita ketahui. Kemudian yang kedua, pertanyaan masalah orang yang haid nifas, nifas ya, hamil nifas dan menyusui. Memang ini sering banget muncul pertanyaan, ya. Maka di sini para ulama membagi beberapa hukum terkait orang yang hamil, nifas, menyusui, dan termasuk orang yang sakit atau orang sudah tua. 5 berarti ya, hamil, nifas, menyusui, orang sakit, dan orang tua. Maka kita ketahui ada hukum yang namanya hukum membayar fidyah. Ada ulama yang mengatakan cukup hanya dengan mengganti puasa. Ada yang mengatakan cukup hanya dengan mengganti dengan bayar fidyah. Ada juga yang mengatakan kedua-duanya. Dia harus membayar fidyah dan harus membayar puasa. Maka di sini, wallahu taala alam, kemarin sempat kita baca juga di kitab para ulama itu. Pertama, kalau orang yang hamil, nifas dan menyusui, ya, kita berbicara masalah hamil dan menyusui lah ya. Kalau nifas kan jelas, dia nggak boleh berpuasa seperti orang haid, ya. Tapi di sini orang nifas kan kemudian timbul ke menyusuinya. Ya. Maka ketika orang yang menyusui dan hamil ini mampu dan kuat untuk berpuasa, tidak membahayakan si bayinya, maka silakan berpuasa. Namun kalau dia melihat itu berbahaya, karena namanya orang hamil kan tahu sendiri ya, yang berpuasa itu bukan dia saja, tapi janinnya pun berpuasa, nggak makan tuh, asupan gizinya kurang. Maka kita bertanya kepada dokter atau bidannya, kira-kira kalau untuk saya puasa ketika nyusui dan ketika saya hamil nanti berpuasa, berbahaya nggak untuk anak saya? Kalau memang mereka mengatakan ini tidak boleh, dan atau mungkin kita tahulah ketika istri kita hamil atau menyusui itu kuat atau tidak ketika berpuasa. Ketika tidak kuat dan ini berbahaya, maka tidak diperbolehkan puasa dan cukup mengganti fidyah kalau dia tidak kuat, ya jelas. Namun setelah dia menyusui atau setelah melahirkan itu ada beberapa waktu untuk dia bisa membayar puasa. Kan ada orang sih ya, ketika dia itu berpuasa, dia menyusui, tapi bisa dipuasa, kadang enggak, kadang puasa ada. Maka ini boleh untuk mengganti lebih afdol. Jadi tadi hanya untuk membayar tadi ketika enggak bertemu Ramadan lagi, namun dia tidak bisa membayarnya karena enggak kuat tadi. Tetap nggak kuat, masih dalam kondisi hamil, dalam kondisi menyusui itu nggak sampai Ramadan berikutnya kok masih menyusui dan belum kuat, maka ini hanya cukup membayar fidyah. Namun kalau memang bisa membayar dengan puasanya tadi, puasa yang tertinggal, maka sebaiknya puasa didahulukan. Jadi poin pentingnya ketika membayar fidyah ini bagi yang memang tidak mampu untuk membayar puasa, sedangkan dia dalam kondisi hamil ataupun menyusui, termasuk nifas juga. Karena kadang saya mendapati 2 kejadian. Istri itu ketika hamil tua, itu dia mampu berpuasa full, 1 bulan full. Nah ketika bulan berikutnya kan dia menyusui.
Ada yang setengahnya puasa terlewat, nggak ada yang puasa, ada yang nggak puasa terlewat selama mungkin 10 hari atau 15 hari lah, nggak sampai 1 bulan. Dan ketika dia di tahun berikutnya, kan puasa berikutnya, dia sebelum puasa mampu membayar, maka lebih baik membayar puasa. Tapi kalau tidak kuat, maka cukup membayar fidyah. Termasuk orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau kita pilek misalnya seminggu pilek ya bisa puasa ya. Atau mungkin kena DBD selama 1 minggu tidak puasa. Dan ini diharapkan kesembuhannya, maka dia harus apa? Membayar puasanya. Tapi kalau orang sakit, contohnya orang yang sakit stroke, ya tua itu kan ada stroke nggak bisa apa-apa, atau mungkin kena linglung, maka inilah kewajibannya untuk membayar fidyah. Nah, takaran membayar fidyah itu ada 2 jenis. Yang pertama dengan memberikan makanan jadi, ya memberikan makan orang ya, umumnya lah kita. Jadi nggak harus 3 kali, tapi umumnya 1 kali makan itu dia kenyang. Ya mungkin ada nasi, sayur, lauk pauk, ya sama mungkin air minum ya. Dari 1 paket kan nasi kotak ada berapa sih harganya? Mungkin 20.000 ya. Itu 1 hari puasa ditinggalkan, dia harus memberikan 1 porsi makan untuk orang yang miskin. Ingat, bukan orang yang mampu. Ini kadang-kadang orang kurang perhatian di dalam masalah ini. Dia memberikan kepada orang yang mampu. Ya mentang-mentang memberikan makan, namun syaratnya adalah orang yang miskin, bukan orang yang mampu. Jadi nggak kemudian ngumpulin teman-teman makan bareng-bareng, ini nggak berlaku. Ini 1 dengan makanan apa? Jadi kalau puasa yang tertinggal 20 hari ya 20 porsi. Kalau 30 hari full ya 30 porsi, dan diberikan kepada orang miskin. Bisa dibagikan hari itu juga ketika dia meninggalkan puasa, bisa di akhir daripada bulan Ramadan. Ini diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga membayar dengan apa? Makanan pokok. Dan ini yang menentukan pemerintah kita. Saya kurang paham ya, ada berapa kilo itu untuk bayar fidyah? 1,5 kilo atau 2,5 kilo? Ya seperti zakat kan, di umum Indonesia seperti zakat ya. Tapi kalau di hitungan Saudi beda. Ya, tapi di negara kita hitungan untuk bayar fidyah itu adalah 2,5 kilo dikali puasa yang kita tinggalkan. Nah, ini boleh. Jadi ini khusus untuk ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak kan nggak nifas ya, nggak menyusui, nggak hamil, jadi ya hanya mengganti saja. Kecuali kalau bapak-bapak ini kalau sakitnya nggak bisa diharapkan kesembuhannya, baru boleh bayar fidyah. Sedangkan wanita itu tadi ada pilihan. Kalau memang dia kuat membayar, lebih baik membayar. Kalau tidak kuat, maka boleh untuk membayar fidyah sesuai dengan puasa yang ditinggalkan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Cara membayarnya itu dalam waktu 1 hari itu misalnya 30 hari nggak puasa ya. 1 hari itu selama 30 boleh. Bungkus, atau sehari kita ya pada waktu Ramadan itu kan. Ya tadi 1 hari ngasih boleh, 1 hari. Karena kan dia nggak tahu sih puasanya kapan, boleh dikalkulasi. Namun tidak boleh membayar dulu. Contoh misalnya, saya ini kan lagi hamil Ustaz, nggak kuat puasa nih jelas. Udah saya bayar fidyahnya di hari awal puasa 30 hari ini nggak boleh. Karena apa? Dia nggak tahu dia masih hidup apa nggak nanti. 1. Ya, yang kedua belum terjadi membayar tadi. Belum terjadi apa? Hukum. Karena meninggalkan 1, 2, 3 itu kan tentu dengan hitungan. Bayarnya berarti di luar bulan puasa juga nggak masalah. Wallahu ta'ala nggak masalah. Terus kemudian gini tak, kalau misalkan di posisinya, posisinya itu misalnya puasa yang kemarin belum dibayar karena haid, terus kemudian hamil dulu. Nah karena posisi hamil ini nggak mampu berpuasa dan seterusnya, akhirnya double kan nggak bayarnya. Yang kemarin haid belum dibayar, dan kuat bulan puasa, datang hamil, terus kemudian juga nggak kuat, itu gimana? Yang posisi nggak kebayar ini. Ini berarti mengabaikan kewajiban. Ya ini memang terjadi, bisa saja terjadi. Kita membahas masalah fikih ya, kita harus sesuaikan. Jadi gini, pertama dia meninggalkan puasa karena haid. Ya haid, mungkin anggap aja 7 hari. Nah 7 hari. Nah ketika datang mau bayar, dia hamil. Keburu hamil duluan, sampai nggak kuat. Sampai puasa lagi. Sehingga kan akhirnya kan karena hamil kan nggak kuat kan, terus kemudian lahiran nifas, akhirnya kan puasa lagi. Nah, maka untuk yang haid ini tetap hitungannya hutang. Terus kemudian yang nifas sama yang hamil sama nifas tadi menyusui itu hitungannya fidyah.
membayarnya? Ya boleh di Ramadan berikutnya. Ketumbur hamil lagi, wah berarti sudah repot. Artinya membayar setelah Iya, tetap tidak masalah. Karena puasa itu hitungannya adalah hutang. Sama seperti kita misalnya 3 tahun lalu kita masih punya utang 5, kita harus membayarnya di Ramadan meskipun sudah lewat daripada Ramadan. Ini puasa ya, karena terhitung. Tapi kalau puasanya tidak diketahui wallahu taala maka tidak ada kewajiban. Karena puasa itu kan diketahui ya. Sedangkan untuk masalah haid tadi berarti ini wanita ini bermudah-mudahan di dalam masalah membayar hutang puasa. Ini. Tapi memang mungkin bisa jadi terjadi, namun hal tersebut wallahu taala ini banyak perselisihan para ulama. Kalau kita merujuk kepada pendapat antara haid dengan nifas dengan menyusui, haid itu tidak ada kemudian hukum membayar fidyah itu. Tapi kita ketumbur lagi di kedua tadi, ada nifas, ada hamil, ada apa, itu jelas dia nggak kuat. Bukan alasan karena apa? Haid tadi bukan. artinya harus dibayar. Tetap harus dibayar. Karena ada ulama yang juga mengatakan meskipun sudah bayar fidyah saja itu pun harus berpuasa. Ada yang demikian untuk kehati-hatian. Wallahu ta'ala, tapi lebih condong kepada yang kuat adalah cukup membayar fidyah kalau memang dia tidak kuat. Tapi lebih afdol membayar hutangnya. Maka para wanita ini jangan, karena memang kejadian seperti ini mungkin ada terjadi, maka bagi para wanita harus berhati-hati. Ketika kita berpuasa hutang jangan ditunda sampai menjelang Ramadan berikutnya. Karena hal ini adalah hal berkaitan dengan hutang kepada Allah. Dan ketika hutang sama Allah saja bayar lama, apalagi sama kita. Nah, penunaian kewajiban kepada Allah itu dituntut apalagi sama suami. Maka kalau seorang suami punya istri kok lama bayar hutangnya, segera diingatkan. Ya, hak sama Allah saja lama apalagi sama suami, ya. Maka harus lebih besar perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bujang ini enggak ada pertanyaan ini? Satu lagi Ustaz. Atau lagi monggo. Untuk masalah puasa Syawal Ustaz, bagi yang mungkin kayak wanita itu kan di Ramadannya ada hutang. Nah, itu untuk mendapatkan pahala puasa Syawal itu seharusnya gimana Ustaz? Ya, ini ada memang khilaf di sini. Ada yang mengatakan harus membayar hutang terlebih dahulu bagi wanita yang meninggalkan puasa Ramadan dan meninggalkan Syawal. Kan kadang kan ada sih nggak kebagian Syawal karena udah bayar hutang dulu. Namun ada beberapa ulama yang membolehkan bagi seorang wanita itu untuk melakukan puasa Syawal terlebih dahulu baru kemudian membayar hutang. Ini ada. Namun Allah taala alam, kalau ana ambil pendapatnya lebih baik untuk amannya adalah kita membayar yang wajib dulu. Karena itu tadi kita nggak tahu mati kita kapan. Dan kemudian ketika kita berpuasa tadi, kita sudah berniat untuk mendapatkan pahala. Bagi para wanita nih ya. Jadi apa? Boleh ada yang mendahulukan Syawal dulu, ada yang juga lebih cenderung kepada Syawal diakhirkan. Jadi membayar kewajiban terlebih dahulu. Wallahu taala alam, ini pilihan. Kita berbicara masalah fikih, keduanya diperbolehkan. Namun untuk amannya ya tetap kita wajib dulu, karena wajib ini kalau kita meninggalkan kemudian kita meninggal, yang membayar siapa? Nggak ada menggantikan puasa, itu tidak ada. Di dalam syariat Islam itu menggantikan puasa tidak ada kecuali hutang, kemudian umroh, haji dan kurban. Itu ketika dia berazam harus mengembalikan. Tapi kalau untuk puasa itu tidak bisa digantikan sebagaimana sholat. Wallahu taala a'lamu bishawab. Jadi jangan ketinggalan. Ini bujang-bujang nggak nanya ini? Jangan berbiasa puasa. Ya, kalau bujang rata-rata puasa untuk menahan diri ya. Cukup? Kayaknya udah malam juga. Cukup, Mas Adi? Panitia, cukup. Ibu-ibu enggak ada pertanyaan? Mbak-mbaknya? Enggak ada pertanyaan ya? Kira-kira kalau kita menikah itu banyak amal ibadahnya. Lebih bertahan mana berpuasa yang sudah menikah sama yang bujangan? Kalau berbicara afdoliyah, tetap afdol orang yang sudah menikah. Berkahnya banyak yang menikah. Karena apa?
Wadzakirina wadzakirat, orang yang banyak berzikir dari laki-laki, perempuan, termasuk orang yang membangunkan sholat malam itu. Suami membangunkan istrinya, istri membangunkan suaminya, itu adalah orang apa? Keluarga yang diberkahi. Tapi perlu diketahui Mas Bujang, tidak seindah yang dibayangkan oleh penanya. Iya, tidak seindah yang dibayangkan. Enak nanti bangun malam dibangun istri, istri bangun suami. Ini pertanyaan guyon ini ya. Jadi insya Allah lebih banyak berkah orang yang sudah menikah. Karena apa? Orang yang sudah menikah itu tetap seluruh daripada amal ibadahnya itu lebih sempurna daripada yang belum menikah. Tapi tidak menutup kemungkinan yang belum menikah pun bisa lebih baik daripada sudah menikah. Kembali kepada personal. Tapi kalau kita hukumi secara global, orang yang sudah menikah itu apa? Lebih terjaga. Satu. Yang kedua, ketika sahur yang membangunkan siapa? Istri atau suami membangun istri. Dan ini masuk hadis Nabi. Bahwasanya Allah meridhoi satu keluarga itu yang suami itu membangun istri, istri membangunkan suaminya. Jadi ketika sahur yang membangunkan suami, sedangkan kalau yang bujang yang membangunkan siapa? Iklan sahur. Ya. HP Xiaomi yang membangunkan ya. Tapi tidak apa-apa, segera menikah karena nanti setelah kelamaan menikah nanti akan nyesel. Ya. Dan setelah menikah nanti juga nyesel, kenapa nggak dari dulu? Insya Allah ya, ini penyemangat untuk para bujang. Satu lagi nih, Masya Allah. Makan apa? Kita berbuka itu kan ada urutannya, sunahnya tadi. Iya. Dari rutop, kurma, terus ke air putih. Nah, kalau untuk sahur, makan sahur itu ada juga nggak? Tidak ada. Sahur itu hanya secara umum ya. Namun ketika tidak ada atau mungkin hanya seteguk air, maka lakukan dengan seteguk air. Itu batas paling minimal adalah meminum air putih. Sedangkan untuk makanan-makanan wallahu ta'ala ini semuanya mubah, boleh. Sebagaimana tadi setelah kita berbuka dengan kurma, dengan air putih, maka mubah seluruhnya. Mau kita makan daging, mau kita makan apa. Namun memang beberapa ilmu kesehatan ya, itu menyarankan untuk ketika puasa itu jangan banyak glukosa, gula. Yang kedua, jangan banyak asin. Ya, pokoknya itu karena itu akan membuat orang cepat haus. Ini kan menurut dokter, ya. Tapi di dalam syariat kita itu semuanya umum. Ya, kalau saking tidak maunya makan, minimal dengan minum air. Itu saja yang disebutkan dalam hadis. Sedangkan untuk makan makanan yang lain, wallahu ta'ala tidak disebutkan, ini boleh. Jangan terlalu memaksakan diri untuk pola hidup sehat. Kan sekarang ada nih, orang nggak mau makan nasi. Ya, menurut dokter siapa itu saya tidak paham, itu membatasi ini itu. Ini sebenarnya kalau kita kembalikan kepada hadis-hadis yang ada, kita boleh. Dia tak boleh makan ini, ternyata makan gorengan, itu berdoai. Ya kan? Jadi kita jangan menyiksa diri kita lah untuk hal-hal yang memang kita tetap menjaga kesehatan, sisanya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sahur silakan untuk kita makan apa saja yaitu halal, itu diperbolehkan. Tapi dalam teksnya itu makan ya. Umpamanya pilihannya di ada minuman, ada makanan. Dia cuma minum gitu, nggak mau makan gitu. Ya boleh. Kalau memang tidak mau makan, minum, tapi lebih utama makan juga karena keberkahan tadi. Ya, untuk makan sahur adalah berkah. Sehingga apa? Kalau kita makan berarti kita dapat berkah. Kalau makan banyak lebih banyak berkahnya. Kalau memang saking nggak maunya makan, maka berkah itu jangan sampai hilang sama sekali dengan kita minum air putih paling minimal. Allahu ta'ala alam. Demikian teman-teman sekalian, semoga sedikit ini bermanfaat. Tentu masih banyak lagi pelajaran-pelajaran puasa yang perlu kita pelajari, termasuk pembatal puasa, kemudian hal-hal yang memang dilarang dalam puasa. Kemudian nanti kita berbicara masalah itikaf, berbicara masalah suami istri ketika berpuasa, berbicara masalah zakat fitrah. Ini masih panjang pembahasannya. Monggo kita tidak menutup tidak menutup pintu untuk belajar di televisi, di HP, di buku. Silakan kita sama-sama belajar untuk menghadapi bulan terbaik ini. Jangan sampai perdagangan kita dengan Allah di bulan mulia Ramadan nanti ini menjadi perdagangan yang rugi. Jangan. Kita harus fokus memperhatikan apa-apa yang kita bisa berikan untuk yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan terbaik untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan manfaat untuk ilmu kita semuanya, dan semoga kita istiqomah di dalam menuntut ilmu dan meninggal dalam keadaan cinta kepada ilmu agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.